Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga kita tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan insyaallah rahmat Allah dan syafaat beliau akan sampai ke sekalian, terutama di yaumul akhir nanti kita mendapatkan rahmat Allah dan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Bapak akan coba memberikan sedikit, ya, men-sharing sedikit ilmu tentang akhlak, tentang pendidikan karakter, tepatnya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Bapak akan coba uraikan tentang akhlak, pendidikan karakter, yaitu tentang berbakti pada kedua orang tua kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, yang mencintai dan cintai Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang kemudian menjadi hal yang utama setelah kita taat dan patuh, sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hal yang kedua adalah kita taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Taat dan patuh kepada ayah dan ibu kita, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka meninggal. Ada beberapa hak yang harus kita tunaikan sebagai anak, ya, sebagai orang yang telah mereka didik, ibu yang telah melahirkan kita, ayah yang telah memberikan nafkah sehingga kita kemudian bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi siswa ataupun menjadi orang sebentar nanti, ya, insya Allah ada sekalian menjadi orang yang sukses. Maka kita berhak untuk kemudian melaksanakan beberapa hak daripada kedua orang tua kita. Yang pertama, orang tua kita memiliki hak ketika mereka masih hidup. Yang pertama adalah untuk ditaati. Kita harus taat, kita harus patuh pada perintah dan hal-hal yang mereka inginkan dari kita, baik itu ketika kita masih kecil maupun sudah besar. Kita berhak untuk kemudian mendengarkan dan patuh serta melaksanakan apa yang mereka perintahkan, sepanjang itu kemudian tidak menyalahi aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Kita patuh, ya. Ketika orang tua kita, ibu kita memerintahkan kita untuk kemudian kita pergi sholat, memerintahkan kita untuk kemudian jaga rumah, ya. Kemudian kita bantu-bantu orang tua kita, ya. Mari kita kemudian laksanakan itu. Karena mentaati orang tua ada merupakan hak daripada orang tua kita kepada kita, ya. Kita berhak untuk menunaikannya. Kemudian yang kedua adalah hak yang kedua adalah kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Kedua orang tua kita ini, ya, tidak boleh kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena orang tua kita ini adalah merupakan orang yang telah melahirkan kita, telah mendidik kita baik dari kita sejak kita kecil sampai kita besar. Makanya perilaku-perilaku yang baik harus kita lakukan kepada mereka, karena mereka pun melakukan hal yang baik, ya. Jadi hak yang kedua selama mereka masih hidup kepada mereka adalah kita harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya. Karena ini merupakan satu hal yang merupakan perilaku kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah mari kita berkata-kata yang lembut. Mari kita kemudian bercerita, berkata-kata dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita. Maka kita harus mengatur tutur kata kita. Jangan sampai nanti tutur kata kita itu ada hal-hal yang kemudian kata-kata kita yang menyinggung ataupun menyakiti perasaan mereka. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, hak yang keempat ketika mereka masih hidup adalah kita harus membagi, ya. Kita harus membagi harta kita, ya, apa yang kita dapatkan, ya, apalagi ketika kita nanti menjadi orang sukses, ya. Jangan sampai nanti kita lupakan orang tua kita, ya.
mungkin kalau belum berhasil, terkadang kita masih meminta kepada orang tua kita. Tapi nanti ketika kalian menjadi orang yang berhasil, orang sukses, maka jangan pernah kemudian melupakan orang tua kita. Karena harta kita, sebagian harta kita adalah merupakan hak daripada kedua orang tua kita, ya. Wajib untuk kemudian kita tunaikan. Jangan kemudian kita lupakan orang tua kita, apalagi nanti kalau kita sudah berhasil, ya, jangan sampai kita menjadi lupa. Karena lupa pada orang tua kita, ya, jangan sampai nanti kita mengarah kepada perilaku anak-anak yang durhaka. Kemudian yang kelima, orang tua kita berhak untuk kemudian dimintai izin, ya. Jadi kalau adik-adik kemudian keluar rumah atau melakukan hal-hal yang kemudian tanpa pengetahuan orang tua kita, maka kita harus meminta izin daripada orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita, ya. Jadi kita kemudian wajib untuk kemudian meminta izin keluar rumah, ya, pergi dengan teman, kemudian melaksanakan hal-hal yang kemudian butuh informasi, butuh izin daripada orang tua, itu harus kita laksanakan. Kemudian yang keenam, hak orang tua kita selama masih hidup, kita tidak boleh mencela mereka. Kita harus menjaga kata-kata kita, tidak kemudian dengan sampai nanti kata-kata kita itu apalagi sampai memaki mereka, maka itu adalah kemudian hal-hal yang jelek, ya. Nah, itu adalah merupakan perilaku daripada anak-anak yang durhaka, ya. Jadi ini 6. Jadi 6 hak orang tua kita selama mereka masih hidup. Itu yang pertama adalah untuk ditaati, yang kedua adalah untuk mendapatkan perilaku yang baik dari kita, yang ketiga untuk mendapatkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut dari kita, yang keempat kita harus kemudian membagi harta yang kita dapatkan, apalagi nanti kalau kalian sudah berhasil, kalian sudah sukses, ada hak orang tua kita di harta kita dapatkan. Yang kelima, berhak untuk dimintai izin, ya. Yang keenam itu kemudian kita tidak boleh mencela. Jangan sekali-kali mencela, apalagi memaki kedua orang tua kita. Kemudian, bagaimana ketika orang tua kita itu sudah wafat, ya, sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mempunyai 4 hak, ya, 4 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah mensolatkan mereka. Ketika mereka sudah meninggal, maka mereka berhak untuk kita solatkan, ya. Kita harus menyolatkan, makanya dari sejak kecil sampai dengan sekarang kita harus belajar, ya, solat. Kita harus belajar berzikir, berdoa, ya, terutama kita solat, ya. Apalagi solat jenazah, kita harus tahu, diutamakan ketika orang tua kita meninggal, maka kita harus tahu, kalau perlu kita bisa fasih, ya, dalam kemudian membaca hal-hal yang wajib dalam sholat jenazah. Maka lebih afdol kalau orang anak kandung itu sendiri yang kemudian memimpin sholat jenazah kedua orang tua mereka. Yang kedua adalah menunaikan janji atau wasiat mereka. Jadi ketika mereka sudah meninggal, tentunya ketika saat mereka masih hidup, mereka kemudian mungkin pernah berjanji atau pernah berwasiat, maka kita kemudian harus menunaikan hak itu, ya. Kita harus memenuhi janji mereka. Mungkin mereka pernah berjanji kepada orang lain, ya, kepada mungkin saudara yang lain, kita harus menunaikannya. Begitupun wasiat harus kita tunaikan, karena itu adalah hak yang harus kita laksanakan ketika mereka sudah wafat. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus memuliakan teman atau kerabat mereka, ya. Kita harus memuliakan, ya. Kalau mungkin ayah kita, ibu kita punya teman yang kemudian semasa mereka hidup, ya, dekat dengan mereka, maka kita harus kemudian memuliakan mereka. Jangan sekali-kali kita merendahkan, apalagi kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang baik sampai menyinggung teman yang menjadi teman ayah atau ibu kita selama mereka masih hidup. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kita harus tetap menyambung tali silaturahmi dengan kerabat mereka, ya, dengan paman kita, ya, ibu kita, kakek kita, atau mungkin saudara-saudara jauh dari ayah dan ibu kita, harus tetap kita kukuhkan tali silaturahmi dengan mereka, jangan pernah kita putuskan, ya. Jadi ada empat hak yang harus kita tunaikan ketika mereka sudah tidak ada. Kita harus menyolatkan mereka, ya. Kita harus menunaikan janji atau wasiat mereka, ya. Kemudian kita harus memuliakan teman mereka, dan yang keempat kita harus menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabat mereka.
Jadi inilah mungkin 9 hal yang menjadi hak, ya, hak daripada orang tua kita. 6 hak mereka ketika mereka masih hidup, dan 4 hak mereka ketika mereka sudah wafat. Insya Allah dengan menaikkan hak-hak ini, kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan tentunya satu hal yang tidak boleh kita lupakan, mari kita senantiasa selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Makanya di SMK Coklamin Manado, setiap kita sebelum belajar, ya, kita dipandu untuk bagaimana kita berzikir, dan kemudian kita mendoakan, ya, ampunan bagi diri kita dan ampunan kepada kedua orang tua kita, ya. Mendoakan insya Allah Allah tetap memberikan hal yang baik sebagaimana kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita dari kita kecil sampai kita dewasa seperti ini, ya. Mudah-mudahan untuk itu senantiasa kita selalu ingat, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian tausiah singkat yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.